terjadi saat ini gitu di sekitar kita. Jadi kurang lebih gitu sih, ada beberapa lapisan. Ya, nah dari semua narasi tentang metode belajar proses itu kemudian sampai pada bungkusan ambangan ke dalam bentuk performance 72 jam. Nah, ini yang aku rasa menarik di sini kesempatannya bagi pengamat luar, misalnya kayak Gatari atau Mbak Heli, mungkin mencoba memberikan tanggapan atau mungkin kritik, bantahan dan segala macam tentang ide dari konsep ambangan yang dicoba dikurasi oleh Asti dan Anggra. Tapi mungkin bisa dimulai dari Gatari gitu, karena Gatari pernah sit in selama 2 minggu di Forum Lenteng dan melihat proses kawan-kawan di sana, dan ketika melihat lagi di sini itu kira-kira ada refleksi tertentu. Sebenarnya waktu kalau gini, sebenarnya dari milisi film dan 69 performance tuh yang jiwa yang paling kuat adalah proses belajar bersama-samanya kan. Kayak milisi film dan 69 performance tidak akan menjadi milisi film dan 69 performance ketika mereka belajar secara sendiri-sendiri gitu. Dan akhirnya itu yang membentuk metode artistik maupun metode belajar yang selama ini dijalani oleh milisi film dan 69 performance. Nah, sebenarnya ketika saya melihat di Jakarta, di Forum Lenteng, dan juga ketika hadir di sini, ini sebenarnya ada 2 hal yang selalu terngiang dalam pikiran saya dan saya catat berulang-ulang dan saya kutip berulang-ulang, yaitu tentang intuisi atau rasa, dan juga yang kedua adalah tentang pendisiplinan tubuh. Jadi kalau tadi dari pemaparannya Anggra dan Asti yang disampaikan kan sebenarnya metode yang dijalankan oleh milisi film dan 69 itu sangat pedagogis. Kayak semuanya itu sudah teratur, dan apa yang dilakukan dan apa yang dipelajari dan apa yang dipresentasikan keluar itu semuanya saling terkait, dan juga menekankan kepada nilai dari kebersamaannya itu tadi gitu. Kayak ketika ada yang menghasilkan sebuah karya, yang lainnya diminta perannya bukan hanya sekedar menonton, tapi juga mau tidak mau harus memberikan kritik gitu atau memberikan masukan. Yang itu juga secara tidak langsung dan langsung itu membentuk pola belajar yang dilakukan secara rutin oleh milisi film dan 69. Sebenarnya metode ini tuh sangat mengingatkan saya terhadap praktek yang saya dan rekan saya kunci lakukan, yaitu tentang turba, yaitu turun ke bawah, metode artistik yang dilakukan oleh kelompok Lekra pada tahun 1950-an. Dalam turba ini kan yang ditekankan adalah bagaimana si seniman-seniman pada saat itu dituntut atau didorong untuk bisa membaca realisme sosial yang terjadi pada saat itu gitu, yaitu dan juga untuk mendobrak ide-ide tentang Moi Indie. Jadi seluruh seniman diminta untuk melihat langsung sebenarnya nih apa yang terjadi dalam kehidupan sosial kita saat ini gitu. Jika kamu menjadi seniman lalu kamu ingin menggambarkan tentang kemakmuran negeri ini, apakah benar itu ada gitu. Lalu kalau kamu ingin menggambarkan tentang petani, maka kamu harus hidup dan tinggal bersama petani, yang mereka namai sebagai prinsip 3 sama kerja, sama makan, dan sama tidur. Itu ketiga prinsip ini sebenarnya fungsinya adalah untuk pendisiplinan tubuh si senimannya. Jadi si senimannya mau tidak mau mereka harus mengikuti atau merasakan langsung tentang apa yang mereka pikirkan gitu, atau apa yang mereka sebelumnya itu mereka angan-angankan saja gitu. Jika sebelumnya mereka hanya merasakan nasi ini enak, dan mereka tahu bahwa ada orang yang bekerja untuk itu, tapi dengan metode artistik ini mereka harus melihat langsung sebenarnya tantangannya itu apa gitu, karena ada bentuk tantangan-tantangan yang tidak bisa kita pelajari secara jika kita tidak mengalami tadi itu. Mungkin hampir sama kayak yang diutarakan Zikri tentang gotong royong, kayak ada nilai-nilai yang sebenarnya kita tidak bisa dapatkan ketika kita tidak merasakan itu gitu. Dan ini juga yang mungkin kalau kenapa saya menyebutkan kedua-duanya, milisi film dan 69 performance, sebenarnya dalam performance ini, dalam project Ambangan ini saya juga melihat bahwa unsur keduanya ini sangat kuat, yaitu
bukan hanya performance-nya saja, tapi kesadaran bahwa menciptakan situasi dan juga kesadaran bahwa dalam praktek menggambar juga harus ada proses pendisiplinan tubuh, itu juga sangat terlihat dalam project ini gitu. Kayak ketika mungkin sebelumnya di Forum Lenteng keharusan untuk menggambar adalah keharusan yang diciptakan bersama-sama dalam sketsa kelas atau dalam penciptaan ruang kelas, sedangkan di sini ada sketsa atau ada arena yang memang sengaja diciptakan untuk menciptakan situasi-situasi sebagai objek gambar. Jadi kayak ada beberapa kutipan-kutipan yang saya lihat bahwa mereka menyatakan bahwa bosan, lalu akhirnya ada aktivitas-aktivitas yang sifatnya spontan diciptakan, misalnya dengan Asti Kayang, lalu mereka menggambarnya gitu, atau misalnya ketika mereka merasakan bosan lalu mereka merespon kebosanan itu dengan menciptakan aktivitas-aktivitas lainnya. Itu juga salah satu bentuk bagaimana ketika mereka hadir di dalam galeri ini, ketika mereka melakukan proyek 72 jam ambangan ini, ada kesadaran yang tercipta untuk merespon situasi yang ada pada saat itu gitu. Jadi mungkin dari situ jadi terlihat bahwa si proyek ini bisa disebut sebagai wahana atau simulasi dari apa yang terjadi di luar gitu. Kurang lebih mungkin seperti itu. Dan lalu yang kedua tentang apa tadi, intuisi dan rasa. Sebenarnya hal ini tuh yang sangat abstrak sifatnya, kayak kita memiliki dan kita merasakan itu gitu, tapi terkadang itu yang tidak bisa kita ucapkan begitu saja gitu. Kayak misalnya ketika misalnya waktu itu saya pernah belajar tentang gamelan gitu. Tidak ada teknik tertentu untuk sebenarnya kalau melihat teknik prakteknya mukul 1, 2, 3 gitu. Tapi ada sesuatu yang guru saya bilang itu tidak bisa kamu hafalkan saja gitu. Tapi ada bunyi-bunyi yang perlu kamu rasakan di situ gitu. Dan untuk mendapatkan rasa itu kan juga ada satu kebiasaan yang perlu diciptakan gitu, yang itu tidak bisa datang atau tidak bisa hadir secara terberi saja gitu. Itu sifatnya bisa datang karena terbiasa dan bisa hilang karena tidak terbiasa gitu, yang artinya itu mendorong bahwa tubuh ini juga harus ada proses pendisiplinan itu tadi gitu. Maka dari itu, dan itu juga menunjukkan bagaimana rasa dan pendisiplinan tubuh itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa lepas dalam metode penciptaan artistik. Dan lagi-lagi saya juga bisa menangkap bahwa ada semangat-semangat untuk membicarakan tentang praktek kolektivisme dalam proyek ini, tapi mungkin alih-alih untuk bisa menerjemahkan atau saya mengutarakan, mungkin saya lebih tertarik untuk melemparkan pertanyaan tentang bagaimana ketika karena saya tidak mengalaminya langsung dan mungkin teman-teman yang mengalaminya langsung, bagaimana bisa sebuah aktivitas yang sifatnya harian itu bisa menciptakan sebuah pengetahuan yang menumbuh. Karena yang dilakukan di sini itu kan sebenarnya sangat harian gitu. Ini yang sering kalian lakukan ketika kalian berada di Forland atau ketika kalian bersama untuk menggambar gitu, menggambar teman, lalu tidur ketika capek dan ada jadwal-jadwal tertentu gitu. Kan ini sifatnya sangat harian gitu, tidak mengada-ada atau ketika di luar performance ini kalian pasti melakukan itu gitu, walaupun dengan skema waktu dan kesadaran yang berbeda gitu. Dan apalagi dengan kurun waktu 72 jam yang itu tidak sebentar, dan itu juga bisa disebut sebagai proses pendisiplinan tubuh yang cukup ketat. Karena waktu itu saya datang ke sini terus saya sendiri yang kagol gitu, kayak ini gimana ya, kenal tapi kayak nggak bisa ngomong, jadi cuma lihat-lihatan gitu. Kayak dari situ tuh jadi ngerasa kalau oh ya ini memang 72 jam proses pendisiplinan tubuh, 72 jam yang sangat ketat gitu. Yang kalian seolah-olah kesadaran kalian itu benar-benar ditutup rapat dan kalian melakukan ini dengan sangat intens gitu. Dan saya rasa dengan durasi dan intensitas ini pasti menghasilkan satu proses
satu penciptaan pengetahuan tubuh yang entah itu tidak disadari maupun disadari gitu. Itu bisa bersifat bukan hanya praktek saja, tapi misalnya ada satu hal detail yang selama ini tidak kalian rasakan ketika kalian berada di Forland gitu. Dan juga tentang keterhubungan galeri sebagai ruang, karena ketika membicarakan tentang keseharian dan kesadaran, lalu ketika masuk ke dalam galeri ini tentu ada nilai-nilai dan kesadaran yang tidak bisa lepas juga gitu. Lalu bagaimana cara proses negosiasi atau adjusting kalian sebagai orang yang sedang menjalani performance dan harus bernegosiasi dengan nilai-nilai ruang yang sudah ada di sini. Ya, itu dua pertanyaan yang menarik sekali ya dari Gatari. Bagaimana hal yang keseharian itu bisa menjadi sumber pengetahuan yang menumbuh, dan yang paling kedua adalah dalam proses realisasi proyek ini bagaimana kawan-kawan bernegosiasi dengan nilai-nilai yang ada di dalam ruang Cemeti sendiri sebagai galeri seni. Nah, sebelum kita ke Mbak Heli, aku juga mau ngasih tahu bahwa performance 72 jam ini dari tim Ambangan sendiri tidak mengharuskan orang menonton 72 jam full ya. Jadi kalau misalnya ada orang menontonnya datang terus kemudian pergi terus datang lagi, itu juga menjadi bagian dari proses bagaimana publik berinteraksi dengan karya ini. Dan tentunya meskipun mereka melakukan aktivitas yang sangat sehari-hari, membuat gambar, tidur di sini, makan di sini, tapi seperti yang kita baca di kurasinya ada pola-pola tertentu yang mereka lakukan pada jam-jam tertentu dengan kode-kode tertentu. Dengan kata lain ada semacam koreografi atau semacam dramaturgi dari bangunan performance 72 jam ini. Mungkin Mbak Heli bisa memberikan tanggapan tentang itu gitu, dan juga mungkin bisa dielaborasi tentang apa yang aku coba tawarkan di TOR mengenai modernisme alternatif itu dalam rangka membaca gejala usaha-usaha atau inisiatif untuk menemukan semacam metode pengetahuan dari radar yang selama ini kita kenal. Kok sebenarnya aku pengen sebetulnya kalau aku melihatnya ini sebetulnya juga ada hubungannya, kalau dari disiplinku itu kan embodied practice ya, praktik ketubuhan gitu. Karena gimana mulainya? Jadi praktik ketubuhan yang tadi berulang-ulang dikatakan itu ruang gitu. Tapi aku nggak mendengar ada kata tempat gitu, karena ruang juga adalah tempat. Maksudnya tidak sama, tapi kesadaran bahwa sebuah ruang dan ada konflasi ya, ada irisan antara ruang dan tempat itu juga penting gitu. Jadi maksudnya yang sebetulnya kan ini ingin memindahkan atau menerjemahkan satu praktik yang sudah dilakukan kan, maksudnya melalui belajar bersama, kerja bersama gitu loh, ke dalam satu ruang yang katakanlah asing gitu. Asing karena ruang ini kalau Gatari bilang sudah punya nilainya sendiri, tapi saya menyebutnya sudah punya narasinya sendiri. Jadi bukan cuma sekedar galeri, tapi galeri macam apa dulu gitu, maksudnya dengan kesejarahan Cemeti gitu ya, maksudnya udah syarat narasi gitu loh, maksudnya yang bahwa ini ruang pertama, galeri pertama yang dikelola oleh seniman sejak tahun 88 gitu. Jadi ini udah syarat dengan narasi. Itu sebetulnya mau narasi apa lagi yang ditambahkan ke sini, dan kalau bertemu dengan narasi ini dengan narasi kalian, terus apa yang terjadi gitu. Itu satu. Dan karena begitu pindah ke sini, ini jadi ruang tapi juga jadi tempat gitu. Kalau aku terganggu dengan kata tubuh yang didisiplinkan, tubuh yang memang ada strukturnya. Aku melihat ruang dan kegiatannya kan distruktur ya, maksudnya disusun gitu loh, bahwa metodenya adalah sketsa, terus mensketsa teman, dan strukturnya kalau nggak salah Anggra cerita kan, maksudnya yang kapan makan, kapan, jadi secara waktu itu ada susunannya, ada konvensi yang disepakati gitu kan. Terus
dan ada aturan gitu bahwa kalau pengunjung datang ya udah gitu, lihat aja apa yang terjadi, nggak harus berinteraksi gitu kan. Itu kan satu sudah membuat ruang ini menjadi satu tempat yang ada apa ya, ada batasan-batasannya gitu. Nah, masalahnya itu gitu. Masalahnya bagaimana? Yaitu menubuhkan praktik yang sudah ada. Sebetulnya yang di Jakarta, yang di Forlin itu udah praktik ketubuhan gitu loh. Tapi ketika itu difokuskan ke sini, dipindahkan situsnya, dipindahkan menjadi ke satu situs yang terbatas gitu ya. Kan kalau di Forlin aku melihatnya situsnya besar, itu kota Jakarta gitu. Tiba-tiba dipindahkan ke Jogja, bukan cuma ke Jogja tapi ke Cemeti. Nah itu apa yang terjadi? Apakah cukup cuma melihat ambang dari ketegangan antara keseharian dengan praktik seni, atau ada hal lain gitu? Ada hal lain. Dan sebetulnya tadi aku melihat browsing secara singkat, secara cepat gitu ya. Soalnya kalau misalnya kaitannya dengan alternatif modernitis itu kan udah jelas pilihan-pilihannya itu kan sebetulnya ini konsep lama ya. Aku malu banget buka disertasi sendiri karena udah jadul. Tapi tadinya mau nyari bukunya tapi karena masih di box, masih di kotak yang mana gitu, jadi nggak lihat. Tapi aku jadi mengingat-ingat kembali omongannya si Gaunkar ini. Jadi dia sebetulnya kan dia teorinya itu masih sangat mengakar pada modernitas Barat. Tapi dia makanya modernitas ini kan dalam bentuk plural ya. Maksudnya dalam arti bukan cuma modernitas Barat, ada banyak modernitas lain selain itu gitu. Tapi dia kan masih kekeh bilang kalau modernitas dimanapun gitu, itu nggak bisa mengabaikan modernitas dari Barat karena seringkali dapatnya dari situ gitu, dapatnya yang mulainya kan dari koloni, dari penjajahan biasanya kalau yang non Barat gitu, misalnya mulai dari kereta api, mulai dari teknologi yang kayak gitu sampai yang sekarang, dan itu memang proses kultural yang sangat lama dan proses politis juga gitu. Nah, kalian kan memilihnya garis, ya itu udah sangat bahwa udah sangat Barat ya. Terus udah gitu dan gambar itu kan juga konsep gambar lukisan itu kan juga sangat Barat, karena kalau di Indonesia saya nggak tahu, setahu saya cuman Bali yang punya tradisi lukisan seperti, dan itu pun dalam kerangka ritual gitu, misalnya kayak lukisan gaya Kamasan di pura-pura gitu. Kalau di yang lainnya, di kebudayaan lainnya nggak ada. Semuanya itu misalnya kayak di Jawa semua tradisi visual itu semuanya adanya di tekstil, terus ada kaitannya langsung ke seni pertunjukan, jadi yang wayang beberan gitu ya. Jadi tradisi melukis di kanvas itu udah sangat Barat gitu, atau lukisan sebagai lukisan gitu loh untuk dinikmati itu udah Barat gitu. Jadi ini kelihatannya memang halus banget, tapi itu terjadi gitu. Jadi emang pilihan kalian udah itu gitu kan. Jadi tinggal kolektifnya nih yang harus diutak-utik, apakah memang kolektifnya khas Indonesia atau khas Jakarta, dan apa yang membedakannya dengan kolektif di Manila misalnya, karena saya baru dari sana dan menemukan kalau kolektif di Filipina itu selalu terkait dengan afiliasi politis misalnya, enggak seperti kita gitu. Nah, jadi ada hal-hal lain yang perlu dipertajam sih menurut saya, dan yang saya lihat kurang di sini adalah tradisi teks ya, karena teksnya nih semua benar-benar cuman sebuah harian aja, keseharian. Dan pertama secara gambar kenapa rata-rata pendekatannya itu realisme gitu ya. Maksudnya kenapa nggak ada yang bikin diagram gitu, atau bikin sesuatu yang abstrak gitu. Maksudnya sudut pandang lain, masih menggambar tapi udah nggak kaki ini gitu, udah nggak itu gitu ya. Saya nggak melihat
Terus dari segi teks juga rata-rata pengulangan benar-benar yang terlihat gitu, maksudnya, dan kegiatan yang lebih condong ke yang kesehariannya gitu. Nggak ada yang mencoba untuk mendekatkan pada konsep-konsep yang kalian pengen ulik-ulik, yaitu performativitas gitu. Biasanya siapa sih yang berteori tentang performativitas gitu? Apakah Peggy Pelan, apakah Suprapto Suryodarmo, ataukah siapa gitu ya? Itu nggak tercermin di sini gitu loh. Jadi kalau memang ingin memproduksi pengetahuan gitu ya, nggak cukup kalau cuman bikin buku harian, atau nggak, maksudnya nggak ada refleksi gitu, nggak ada refleksi yang lebih dalam terhadap praktik artistik. Jadi terlalu menekankan pada pengamatan keseharian tubuh yang keseharian itu gitu. Sini capek, nguap, bosen, apa, makanya itu yang keluar gitu. Tapi bahwa kalian sebagai seniman, karena kan udah di sini nih, saya melihatnya udah apapun latar belakangnya, udah seniman kalau udah kerja di sini gitu, udah berpraktik kesenian. Nah itu ada, lah iya, yang membaptis Romo Sigri. ya mau nggak mau gitu loh, mau nggak mau gitu, maksudnya ya. Dan itu sah gitu kan, memang apa namanya, bisa aja gitu kan, emang nggak penting latar belakang apa gitu, bisa emang identitas kesenimanannya dilihat dari praktiknya gitu kan. Dan ya itu yang saya harapkan gitu. Jadi bukan cuman dari seni rupanya, tapi juga dari seni performance-nya. Apakah performance-nya itu mau dikaitkan dengan seni rupa, monggo aja, atau lebih ke performance studies-nya Richard Schechner misalnya, yang melihatnya lebih dari seni pertunjukan. Saya nggak tahu gitu, di positioning-nya di mana. Atau sesuatu yang ya udah, aku orang pengen deketnya ke Jompet. Mana? Jonet. Bukan. Siapa sih? Siapa yang pakai peti mati? Performance artis yang dari Jogja zaman 90-an, yang keliling, yang dia apa namanya, landasannya tradisi. Aku selalu lali namanya tuh, Jemek Seperti. misalnya gitu. Maksudnya nggak tahu nih kaitannya kemana gitu. Itu satu. Terus dan itu ya harus tercermin di dalam teksnya juga sih, atau ya di dalam gambarnya juga gitu. Tapi kalau mau pakai teks sebagai medium juga, itu harus terlihat juga gitu. Maksudnya dari situ aku bisa punya, ketika kosong begini, aku jadi punya akses untuk meraba praktik ketubuhannya, embodied practice-nya itu gitu. Kalau enggak ya cuma seperti sekumpulan teman akrab yang camping bareng di sini gitu, 3 malam 72 jam. Nah terus kalau Gongkat sebenarnya bisa kita banyak bisa kita kritik sih, karena waktu itu aku nggak mampu mengkritik dia. Tapi sekarang tuh jelas banget bolong-bolongnya gitu loh. Misalnya kayak sebetulnya kan kayak modernisme barat itu kan sekarang jadi ya kan di 10 tahun terakhir ini collab semuanya kan. Gitu ya, maksudnya yang kalau si Gongkat kan bilang kalau teorinya dia itu kan yang dia sebut modernitas plural alternatif itu kan antara tegangan antara dua hal, yaitu yang dia sebut modernisasi societal modernization, nggak tahu ngomongnya gimana, modernisasi kemasyarakatan dan modernitas kultural, yang dia bagi dua gitu. Kalau yang sosial, yang pertama itu akhirnya jadinya modernitas bourgeois yang lebih, jadi watak kapitalistiknya tuh sangat muncul dan berkelindan dengan, kalau secara pemikiran itu benar-benar penekanannya terhadap hal-hal yang saintifik. Nah sekali lagi yang ilmiah ini ilmiahnya Barat yang harus dibuktikan secara klinis gitu ya. Itu kan udah kolaps juga gitu. Misalnya terutama dari dari pengetahuan tentang ketubuhan itu kan sekarang Barat banyak sekali mengadopsi pengetahuan yang non Barat. Karena sekarang teknologi Barat sudah bisa membuktikan
kebenarannya gitu. Misalnya apakah itu dari, makanya sekarang ada macam-macam tuh, ada yang mulai dari yang India Ayurveda, atau yang terakhir itu ada antropolog barat khusus yang meneliti tentang kesehatan, metode kesehatan di Amazon, suku-suku di Amazon misalnya. Itu ada bidang antropologi khusus untuk itu gitu. Lumayan top nih orang. Jadi itu kolaps tuh, karena sekarang misalnya kayak bahwa kalau dulu kan, kalau barat itu dalam segi membaca tubuh kan, untuk waktu yang lama modernisme barat itu kan membaca tubuhnya kan secara kartesian kan, jadi tubuh sama pikiran dipisah gitu kan. Non barat kan nggak begitu, selalu yang kosmos kecil, kosmos besar, yang yang indigenous itu ya, indigenous knowledge itu kan emang begitu dari dulu gitu. Tapi baru sekarang barat mengadopsi itu karena bisa dibuktikan gitu. Banyak beberapa yang mulai bisa dibuktikan dengan teknologi-teknologi klinisnya itu gitu. Karena kan mereka tetap kekeh. Kalau saya nggak mau tertipu, walaupun mereka sekarang mengadopsi itu, tapi susah loh mengadopsi, mengubah ideologi ya, ideologi yang sudah tertanam di tubuh selama beratus tahun, gitu, 500 tahun ya. Nggak akan mudah gitu. Makanya akhirnya jadinya ya kepleset lagi di kapitalisme. Ya kan? Mau lihat yoga di Amerika ya kapitalisme, mau lihat Ayurveda, semuanya akhirnya ke sana gitu loh. Nah, terus jadi sekarang ini apa gitu loh, maksudnya karena modernisme barat udah jelas kolaps semuanya, gitu. Segala lini gitu. Ya kapitalisme juga udah dianggap gagal kan, maksudnya komunisme dianggap gagal, tapi kan kapitalisme juga sudah gagal kalau kemudian 1% orang menguasai 99% sumber daya, ya gagal lah gitu kan, secara bablas gitu loh. Jadi apa sekarang yang tersisa kita nggak tahu. Ini kalau saya sih bilangnya ruang kosong gitu, ruang kosong yang kita bagaimana memaknainya gitu. Di satu sisi lain, apa iya gitu loh, gotong royong kita itu lebih bagus dari, atau gaya kolektif kita itu lebih bagus dan lebih efektif daripada yang lainnya gitu. Kayaknya sekarang memang udah waktunya untuk kritik diri ya. Karena ya udah banyak kejadian, di Jogja aja udah banyak kejadian yang membuat bertanya-tanya lagi gitu loh. Yang kita harus hati-hati lagi, karena menurut aku ya bahaya juga sih yang kita belum sempat bicarakan itu dulu yang diomongin Ong Hokam, tapi sayangnya Ong Hokam tuh tidak mengurai kembali lebih dalam gitu, bahwa dia bilang kita tuh emang sebetulnya masih mau indie, maksudnya rata-rata para nasionalis awal kita, generasi awal atau generasinya Hatta, generasi Soekarno itu kan sebenarnya didikan Eropa, jadi mereka mengambil itu. Jadi kalau aku ngomong sama Mas Aji misalnya, lihat aja Hatta itu orang Eropa lah. Ya kalau dilihat-lihat iya loh, caranya berpikir, caranya bicara, dan caranya ininya gitu. Jadi kalau dilihat dari di kebudayaan itu jelas banget gitu loh, maksudnya seleranya Soekarno, pendekatannya Soekarno gitu ya, pendekatan kebudayaannya Soekarno itu sangat barat gitu, sangat masih sejalan dengan modernisme barat. Tapi kita nggak pernah belum ada forum dan seperti yang polemik kebudayaan dulu gitu, belum ada forum yang seintens itu untuk bisa membongkar ini gitu. Sehingga kita nggak selesai sih dengan tatapan orientalis itu gitu. Nah masalahnya kan sekarang ya itu gitu, kita cenderung mengeksotikan diri, oh gotong royong kita keren loh gitu, maksudnya yang oke loh, nggak tahu kalau di dalamnya banyak gontok-gontokan. Maksudnya sekarang misalnya ada contoh, misalnya salah satu yang paling sering contohnya adalah Desa Sunda Wiwitan tuh, ya kan? Atau Baduy gitu loh. Apa ya begitu? Maksudnya alternatif modernisme itu yang
yang anti modernisme barat sekalian gitu loh, sekalian aja gitu, maksudnya anti teknologi atau yang kayak cipta gelar itu gitu ya, diambil tapi dipilih gitu loh, maksudnya yang dipilih hati-hati dan nggak mau kehilangan diri gitu, maksudnya kayak nggak tahu gitu. Kalau misalnya yang pendekatan yang kedua dari si Gaungkar ini yang dia sebut modernitas kultural itu kan memang yang fokusnya adalah di self care dan self cultivation. Jadi self care dan cultivation yang dia nyebutnya ya komunitas seperti seniman-seniman avant-garde dulu di Paris, di mana banyak lah di Eropa atau di Barat, gerakan-gerakan seni alternatif gitu. Yang buat saya menarik Gaungkar itu menurut saya yaitu bahwa dia merumuskan kalau modernisme itu adalah cara kita menginterogasi diri, cara kita mempertanyakan diri dan menginterogasi diri. Buat saya itu yang penting. Itu menurut saya karakter modernis yang bisa jadi universal gitu. Nggak tahu ya, mesti dicari lagi. Tapi saya sebenarnya ngambilnya itu, bahwa kita emang harus bisa orang modern itu orang yang bisa menginterogasi dirinya sendiri gitu. Dan yaitu kaitannya dengan ya mesti dicari lagi gitu, itu baru pemicu gitu. Nanti masih dicari lagi bagaimana kita memproduksi pengetahuan yang beda-beda, karena kalau di tari itu berasa banget ya, karena di tari itu kan satu cabang seni yang kalau di Indonesia itu masih sangat hierarkis, masih sangat yang, dan kerjanya langsung dengan tubuh, jadi berasa banget gitu. Kalau koreografernya diktator, kalau koreografernya itu berasa sekali. Tapi kan dan tari itu kan nggak kayak seni rupa modern yang ada pisahannya gitu. Maksudnya emang tidak berasal dari tradisi. Kalau tari kan masih sangat berasal dari ritual gitu, masih sangat ada gitu, dan itu macam-macam gitu. Jadi melalui tari itu bisa banget melihat masyarakat Indonesia yang masih sangat feodal, yang itu masih terasa sekali gitu loh di tari. Bisa kelihatan langsung di performance, di koreografi, di cara mengkoreografi gitu. Kalau matanya tajam dan terlatih gitu, bisa sangat jauh lebih kelihatan daripada di seni rupa. Nah, kalau di teater itu terjadi, sudah mulai dibicarakan gitu, di tari belum. Jadi makanya aku bilang masih sangat jauh dari modern. Untuk tari. Boro-boro kontemporer. Itu udah ribut lagi tuh. Ribut lagi di situ. Meskipun sudah terlanjur ya disebutnya gitu. Jadi kalau aku bilang sih, ya itu nggak tahu ya, maksudnya jelas nggak ya, kayak pelantur kemana-mana. Tapi ya iya sih, harus sadar kalau ini semuanya adalah praktik ketubuhan. Jadi bagaimana memindahkan praktik ketubuhan dari satu situs ke situs lain gitu. Itu aja, dan harus peka membaca ruang dan membaca ruang itu dan mengidentifikasi di dalam ruang itu kapan dia menjadi tempat.